Bab 751 Apa salahnya menjadi anjing? Menghadapi provokasi Su Pengcheng, Ye Feng hanya tersenyum. Dia sudah mencapai tujuannya. Orang ini mungkin sudah tidak punya kemampuan untuk membuatnya repot lagi. Begitu ia mengundurkan diri dari kompetisi, yang lain tidak mau mengikutinya. Akhirnya, Su Pengcheng membeli tanah itu dengan harga selangit, yaitu 1,05 miliar. Saat pembawa acara mengumumkan hasil akhir, Su Pengcheng tiba-tiba memiliki perasaan campur aduk. Dalam keadaan emosi yang meluap-luap, ia mengubah rencana awal keluarga tanpa izin. Dengan harga selangit, ia membeli sebidang tanah yang tidak sesuai rencana. Bisa dibilang ia mengambil risiko besar. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia merasa sangat menyesal. Jika nilai tanah ini tidak naik pada akhirnya, ia akan menjadi pendosa besar keluarga. Belum lagi jika ia tetap mempertahankan posisinya saat ini, anggota keluarga mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Sekarang, dia hanya bisa berharap agar salurannya dapat diandalkan. Jika tidak, dia benar-benar tidak berani memikirkan konsekuensinya. Setelah beberapa bidang tanah dilelang, akhirnya tiba giliran lot 066. Harga awal untuk bidang tanah ini adalah 300 juta. Tepat saat pembawa acara selesai berbicara, Ye Feng perlahan mengangkat tangannya. 301 juta. Karena lelang tanah mensyaratkan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 1 juta, maka ia langsung menambahkan 1 juta di atas harga awal. Mereka yang awalnya siap berpartisipasi dalam pelelangan sekali lagi dengan bijaksana menyerah untuk berkompetisi. Su Pengcheng mengepalkan tangannya. Sebidang tanah ini awalnya direncanakan untuk dilelang oleh keluarga Su, tetapi ia tidak lagi memiliki dana untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Pada akhirnya, sebidang tanah ini jatuh ke saku Ye Feng tanpa kejutan apapun. Aula lelang tanah langsung bergemuruh dengan tepuk tangan meriah. Orang-orang ini tampaknya takut Ye Feng tidak mendengar tepuk tangan mereka. Mereka bertepuk tangan semakin keras. Beberapa bahkan berdiri dan bertepuk tangan. Ye Feng hanya bisa berdiri dan melambaikan tangan kepada semua orang. Ia bertingkah seperti bos besar. Su Pengcheng menggertakkan giginya ketika melihat ini. Dia baru saja menghabiskan lebih dari 1 miliar, tetapi hanya ada beberapa tepukan. Dan Ye Feng hanya menghabiskan sedikit uang, tetapi sudah menimbulkan reaksi yang begitu besar. Perbandingan ini membuatnya semakin tertekan. Setelah sebidang tanah ini dilelang, lelang tanah berakhir. Namun, semua orang tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka bergegas menghampiri Ye Feng dan memberi selamat. Orang-orang ini jelas datang untuk menyanjungnya. Sebidang tanah yang dimenangkan Ye Feng bukanlah yang paling berharga hari ini, dan tidak ada yang bersaing dengannya. Tidak ada yang bisa memberinya selamat. Namun, seseorang tidak boleh memukul orang yang sedang tersenyum. Ye Feng tentu saja menerima niat baik semua orang. Tepat ketika suasananya sangat harmonis, sebuah suara sumbang tiba-tiba muncul. Hehe, kalian semua orang terhormat di industri properti, tapi sekarang kalian begitu patuh menjadi anjing orang lain. Aku malu padamu. Semua orang menoleh dan melihat Su Pengcheng menatap mereka dengan ekspresi mengejek. Su Pengcheng, kami tidak menyinggungmu, kan? Apa kau harus bersikap aneh? Benar. Kami mengucapkan selamat kepada Tuan Ye. Apa urusannya dengan Anda? Kenapa Anda menggigit seperti anjing gila? Kamu sudah bersaing dengan Tuan Ye hari ini. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu. Jika keluargamu tahu kau menyinggung Tuan Ye seperti ini, aku penasaran bagaimana reaksi mereka. Lagi pula, apa salahnya jadi anjing? Banyak orang yang ingin jadi anjing Tuan Ye, tapi tidak semua orang memenuhi syarat. Apa yang kamu katakan masuk akal. Aku suka itu. Semua orang langsung mengkritik Su Pengcheng. Mereka membungkuk dan membungkuk di depan Ye Feng, tetapi itu tidak berarti mereka akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Su Pengcheng terus mencibir menanggapi kritik semua orang. Kau menjilat anjing, dan pada akhirnya, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku ingin melihat manfaat apa yang bisa kau dapatkan darinya pada akhirnya. Ye Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Mereka yang menyanjungku mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Namun, mereka yang memusuhiku pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Su Pengcheng membalas tanpa rasa takut, kau membuatku takut setengah mati. Aku hanya bersaing secara adil denganmu, dan kau ingin aku berakhir buruk. Tuan Ye benar-benar mengesankan. Mungkinkah marga yang Cheng adalah Ye? Ye Feng tidak menunjukkan emosinya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh satu jari pun darimu, tapi kematianmu sudah dekat. Su Pengcheng menjadi semakin meremehkan. Hehe, orang lain mungkin takut padamu, Tuan Ye, tapi aku tidak. Kau bisa menggunakan cara apapun yang kau punya. Aku, Su Pengcheng, bukan orang yang bisa ditakuti. Kau ingin menakutiku?
Tidak mungkin. Semua pengembang properti terkejut. Mereka tidak tahu dari mana Su Pengcheng mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia berani terang-terangan berselisih dengan Ye Feng. Apakah orang ini tidak tahu apa yang terjadi pada Niu Sidun, Gao Junming, dan keluarga Ye? Namun, ada juga sebagian orang yang mengagumi keberaniannya. Saat ini, di seluruh Yangcheng, tidak banyak orang yang berani menantang Ye Feng secara terbuka. Tak peduli apa yang dipikirkan orang lain, nama Su Pengcheng akan segera menyebar ke seluruh Yangcheng. Semua orang akan tahu bahwa ada orang seperti itu yang berani menantang Ye Feng. Saat itu, semua orang diam-diam mengamati ekspresi Ye Feng, ingin melihat bagaimana dia akan membalas. Kalau dia tidak melawan saat ditantang di depan umum, siapa lagi yang akan menganggap serius Tuan Ye di masa mendatang? Saat semua orang menebak serangan balik Ye Feng, Chen Xuan, yang selama ini diam, tiba-tiba tertawa. Senyumnya sungguh mempesona. Jantung semua orang berdebar kencang, tetapi mereka segera mengalihkan pandangan, takut Ye Feng akan mengingat mereka. Su Pengcheng menatapnya dengan dingin. Apa yang kau tertawakan? Chen Xuan perlahan berhenti tersenyum dan menatapnya dengan iba. Aku tertawa karena beberapa orang bahkan tidak tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka masih berani bicara omong kosong di sini. Sungguh menyedihkan dan konyol. Su Pengcheng tampak bingung. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Chen Xuan tidak terus membuatnya penasaran dan langsung menunjukkannya. Karena tanah yang kau tawar itu hanyalah sebidang tanah sampah. Harganya paling tinggi 300 hingga 400 juta. Tapi kau menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk membelinya. Kau benar-benar pintar. Ekspresi Su Pengcheng berubah drastis, dan dia hampir berteriak, omong kosong. Tuan Su, mohon perhatikan kata-kata dan tindakan Anda. Wei Changfeng, yang berdiri di sampingnya, segera memperingatkannya. Jelas sekali ia sedang menunjukkan niat baiknya kepada Ye Feng. Su Pengcheng tahu bahwa dia terlalu agresif tadi, jadi dia sedikit tenang dan menatap Chen Xuan. Kau mau bohong, kan? Aku jelas-jelas mendengar kalian berdua bicara tadi pagi. Dia bilang dapat kabar dari orang dalam kalau sebidang tanah akan segera naik nilainya. Dan sekarang kau bilang sebidang tanah ini sampah. Haruskah aku percaya apa yang kau katakan atau apa yang dia katakan? Kali ini, sebelum Chen Xuan sempat menjawab, Ye Feng sudah berkata, aku memang bilang sebidang tanah akan naik nilainya, tapi bukan sebidang tanah yang kau beli. Su Pengcheng menatapnya. Omong kosong. Kalau bukan karena tanah ini, kenapa kau baru saja menawar? Dan kau bahkan menawar 1 miliar. Oh, aku mengerti, kau tahu, aku membeli tanah ini, dan kau merasa sedikit tidak puas. Kau ingin menipuku agar menjualnya padamu dengan harga murah, kan? Bagaimana kau bisa menipuku dengan pikiran-pikiran kecilmu itu? Ye Feng menatapnya seolah-olah ia orang bodoh. Kau pikir aku sebodoh dirimu? Apa aku akan dengan mudah mengungkapkan tujuanku yang sebenarnya? Alasan aku menawar sebidang tanah itu hanya untuk memancingmu agar terpancing. Bab 752 bahkan tidak sebagus anjing sekarang. Ketika Su Pengcheng mendengar ini, wajahnya memucat. Kau bicara omong kosong. Kau pasti berbohong padaku. Ye Feng tak henti-hentinya mengejek, aku hanya tidak menyangka kau ternyata lebih bodoh dari yang kukira. Kau benar-benar menghabiskan begitu banyak uang. Padahal, yang paling kusuka adalah lot 66. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Su Pengcheng sudah mengamuk dan hendak mencengkeram kerah bajunya. Namun, yang tak kalah penting di sini adalah mereka yang ingin menunjukkan kesetiaan mereka kepada Ye Feng, dan mereka langsung mengendalikannya. Tubuh Su Pengcheng masih meronta saat ia menerjang maju. Matanya merah padam. Bajingan, beraninya kau berbohong padaku. Aku akan membunuhmu. Ye Feng menggelengkan kepalanya pelan. Menurutku kau bodoh. Kalau kau ingin membunuh seseorang, sebaiknya jangan mengungkapkan niatmu sebelumnya. Karena kau mengungkapkan dirimu terlalu dini, aku memberimu pelajaran ini. Tentu saja, pelajaran ini mungkin agak mahal untukmu. Pelajaran senilai 1 miliar. Cek, aku tidak mampu membelinya. Ah! Su Pengcheng meraung bagaikan binatang buas, berharap bisa melahap seseorang. Target awal keluarga Su adalah lot 66. Karena kesalahan perhitungannya, ia melewatkan harta karun yang sebenarnya dan memilih seonggok sampah. Keluarga itu telah mencapai tepi jurang, menunggu kesempatan untuk hidup kembali. Mereka tidak menyangka akan ditendang ke jurang olehnya. Kali ini, dia mungkin akan dijatuhi hukuman kutukan abadi. Keluarganya tidak akan membiarkannya lolos karena kesalahan sebesar itu. Semua ini karena orang di depannya. Ia berharap bisa memakan dagingnya dan tidur dengan kulitnya. Ye Feng tidak menatapnya lagi. Ia berbalik dan menatap yang lain. Aku, Ye Feng, selalu menghormati orang lain. Namun,
jika seseorang ingin memanfaatkanku, aku tidak keberatan memberinya pelajaran yang dalam. Setelah mengatakan ini, dia memeluk Chen Xuan dan melangkah pergi. Semua orang memberi jalan dan menyaksikan kepergian mereka berdua. Mereka semua diam-diam merasa lega. Untungnya, mereka bersikap bijaksana hari ini dan tidak dengan bodohnya memilih untuk melawan Ye Feng. Di sisi lain, Su Pengcheng, yang dulu memarahi mereka karena menjadi anjing Ye Feng, kini telah menjadi anjing liar. Mereka tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menendangnya saat ia terpuruk. Hahaha, beberapa orang cuma manggil anjing. Aku nggak ngangka mereka bakal lebih parah dari anjing sekarang. Sudah ku bilang jangan melawan Tuan Ye, tapi beberapa orang memang keras kepala dan tidak percaya pada kejahatan. Sekarang, seluruh keluarga dalam masalah. Orang seperti ini tidak punya otak. Kami sudah memeriksa tanah yang dibelinya berkali-kali, tapi tidak ada nilainya untuk pembangunan. Saya masih agak bingung waktu itu. Kenapa Tuan Ye mau menawar sebidang tanah seperti itu? Jadi dia sedang menggali lubang untuk seseorang. Bukankah lubang ini terlalu dalam? Hahaha. Bagaimana bisa kau menyalahkan Tuan Ye? Ada orang yang ingin menghentikannya. Tuan Ye hanya ingin melawan arus. Dialah yang ingin terjun ke dalam lubang. Siapa yang bisa dia salahkan? Jangan salahkan aku. Aku tidak bilang aku menyalahkan Tuan Ye. Kau hanya bisa menyalahkan seseorang karena terlalu bodoh. Dia memang bodoh dan tidak menyadarinya. Dia bahkan lebih bodoh lagi. Dia pantas ditipu. Kata-kata ini bagaikan pedang tajam yang menusuk jantung Su Pengcheng, membuat suasana hatinya yang sudah berat menjadi semakin buruk. Puff! Dia tidak tahan lagi dan langsung meludahkan darah lama sebelum pingsan. Tak seorang pun maju untuk memeriksa. Mereka bersembunyi jauh seolah menghindari wabah. Orang ini telah menyinggung Ye Feng. Siapa yang berani membantunya? Bukankah itu berarti mereka tidak akan mati cukup cepat? Saya baru saja mendengar dari Tuan Ye bahwa dia benar-benar memiliki informasi orang dalam. Mungkinkah nilai tanah yang ditawarnya benar-benar meningkat? Saya punya saudara yang bekerja di Biro Perencanaan. Saya belum pernah mendengar berita seperti itu. Seharusnya itu palsu, kan? Maksudmu, saluran informasi Tuan Ye tidak sebaik saluran informasi milikmu. Bukan itu maksudku. Maksudku, Tuan Ye mungkin sengaja bicara omong kosong hanya untuk menipu orang ini. Entahlah. Kita tunggu saja. Semua orang mengobrol sambil berjalan keluar. Hanya Su Pengcheng yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Tidak ada yang memperhatikannya. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Malam itu, pejabat Yang Cheng tiba-tiba mengeluarkan pemberitahuan. Dikatakan bahwa karena kurangnya fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lama, para petinggi telah memutuskan untuk merencanakan ulang lahan pendidikan dan membangun rumah sakit baru, kereta bawah tanah, bus, dan fasilitas lain di sekitarnya. Dan yang menggemparkan warga yang mengikuti pelelangan tanah hari ini adalah, ternyata tanah pendidikan yang sudah direncanakan ulang oleh para pejabat itu adalah tanah yang ditawar oleh Ye Feng hari ini. Sebidang tanah yang tidak banyak orang optimistis, tiba-tiba berubah menjadi kue harum dengan sejengkal tanah bernilai sejengkal emas. Dan mereka yang menerima berita ini sekali lagi merasakan kemampuan Ye Feng yang tak terduga. Tuan Ye ini terlalu banyak akal, kan? Bab 753 Tahukah Anda apa keputusasaan sejati itu? Malam itu, saat berita malam di Yang Cheng. Para pejabat Yang Cheng telah memutuskan untuk membangun rumah sakit, kereta bawah tanah, dan fasilitas publik lainnya di sekitar lahan pendidikan yang baru direncanakan untuk memastikan bahwa lahan pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Ayah! Wei Changfeng mematikan televisi dan duduk di sofa dengan linglung. Ia tidak tersadar untuk waktu yang lama. Lei Chunfang, yang duduk di samping, menatap suaminya dengan rasa ingin tahu. Ada apa denganmu? Wei Changfeng menghela napas panjang. Tahukah kau apa itu keputusasaan sejati? Lei Chunfang bingung. Apa? Tatapan Wei Changfeng kosong. Musuh yang paling menakutkan bukanlah musuh yang sekilas membuat orang merasa tak terkalahkan. Sebaliknya, musuh yang tidak menunjukkan kekuatannya dan selalu membuatmu berpikir bahwa jika kau berusaha lebih keras, kau mungkin bisa mengalahkannya. Namun, tak lama lagi, ia akan secara tidak sengaja menunjukkan sedikit kekuatannya, membuatmu merasa putus asa sedikit demi sedikit. Lei Chunfang mendengarkan ocehan suaminya. Apa yang kau bicarakan? Wei Changfeng tiba-tiba menoleh ke arahnya. Ye Feng memang orang seperti itu. Orang seperti itu terlalu menakutkan. Aku benar-benar takut. Wajah tampan Ye Feng langsung terbayang di benak Lei Chunfang, dan napasnya pun tak teratur, namun ia segera mengatasinya. Changfeng, apa yang terjadi? Wei Changfeng bercerita tentang lelang tanah itu, lalu menghela napas panjang. Aku punya banyak koneksi di atasku. Aku baru saja menelepon mereka.
Mereka bilang keputusan ini dibuat oleh para pemimpin kota tadi malam, dan mereka baru diberitahu pagi ini. Dan Ye Feng sebenarnya sudah tahu sebelumnya. Apa maksudnya ini? Lei Chunfang tidak mengerti. Apa maksudnya? Wajah Wei Changfeng menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu berarti dia punya koneksi di tingkat pengambilan keputusan. Lei Chunfang buru-buru meraih lengannya. Changfeng, jangan bermusuhan lagi dengan Ye Feng. Tidak bisakah kita hidup damai saja? Wei Changfeng tersenyum getir. Berani-beraninya aku bermusuhan dengannya sekarang. Selama dia tidak datang untuk berurusan denganku, aku sudah membakar dupa. Hanya saja Tuan Ye ini tidak menggosok pasir di matanya. Siapa yang tahu kapan dia akan memberiku pelajaran? Lei Chunfang begitu cemas hingga hampir menangis. Kita sudah memohon ampun, tapi dia masih tidak mau melepaskan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya, bukan berarti tidak ada cara. Ada apa? Cepat beritahu aku. Wei Changfeng menatap wajah cantik istrinya dengan linglung, dan pikiran jahat kembali muncul di benaknya. Namun akhirnya, ia menggelengkan kepala. Wanita-wanita di sekitar Ye Feng semuanya muda dan cantik. Ia mungkin tidak tertarik padanya. Masalah ini, kita masih perlu memikirkannya. Itu adalah jamuan makan mewah di Yangcheng. Yang hadir pada dasarnya adalah orang-orang terkenal di industri real estate Yangcheng. Luo Jingyuan juga membawa istrinya untuk hadir. Begitu dia muncul, dia langsung dikelilingi oleh sekelompok besar pengembang real estate dan menjadi bintang pesta. Luo Jingyuan dan istrinya bingung. Meskipun ia memiliki status di industri real estate Yangcheng, ia belum pernah menikmati perlakuan seperti itu. Pak Luo, kami sedang merencanakan sebuah proyek. Saya ingin tahu apakah ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Tentu saja, jika Pak Ye bergabung dengan kami akan sangat senang. Tuan Luo, saya dengar Anda punya hubungan baik dengan Tuan Ye. Bisakah Anda membantu saya memperkenalkannya? Nyonya Luo, saya dengar Tuan Ye pernah menyelamatkan Anda sebelumnya dan dia adalah ayah baptis putra Anda. Kira-kira kapan putra Anda akan berusia 1 bulan? Apakah Tuan Ye akan datang? Nyonya Luo. Semua orang berbicara pada saat yang sama, Luo Jingyuan dan istrinya juga mengerti bahwa mereka ada di sini untuk Ye Feng. Tunggu sebentar, apa yang Ye Feng lakukan kali ini? Kenapa kalian semua begitu peduli pada yang lemah? Semakin Luo Jingyuan mendengarkan, semakin bingung ia. Ia buru-buru menyela pertanyaan semua orang. Apakah Tuan Luo tidak mendengar tentang apa yang terjadi hari ini? Kali ini, giliran semua orang yang terkejut. Saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis hari ini. Apa ada kejadian besar lagi di Yangcheng? Luo Jingyuan buru-buru menjelaskan, diam-diam berdoa agar saudara Ye tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Untungnya, semua orang cepat memberinya jawaban. Tuan Ye menawar sebidang tanah hari ini. Awalnya, tidak ada yang optimistis dengan sebidang tanah ini. Tapi saya tidak menyangka para petinggi akan mengirimkan pemberitahuan malam ini, yang mengatakan bahwa sebidang tanah itu telah diubah menjadi lahan pendidikan. Nilai sebidang tanah ini langsung naik beberapa kali lipat. Dalam waktu kurang dari sehari, dia sudah meraup untung besar. Kita semua punya koneksi di eselon atas, tapi kita belum pernah dengar kabar ini. Pak Ye sebenarnya sudah dapat kabar itu sebelumnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa koneksi Tuan Ye berada di luar jangkauan kita. Kami semua berharap dapat bekerja sama dengan Tuan Ye, meskipun kami mengalami sedikit kerugian. Tuan Luo, bisakah Anda membantu memperkenalkan saya? Tentu saja, Anda akan menerima banyak manfaat. Semua orang mulai berbicara lagi, tetapi Luo Jingyuan akhirnya mengerti. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi saudara Ye ini lagi. Orang ini selalu bisa melakukan hal-hal luar biasa. Kalau ada yang mau kerja sama dengan Tuan Ye, silakan bicara langsung dengannya. Kalian salah orang. Ia langsung berpura-pura sopan kepada semua orang. Tuan Ye sulit ditemukan. Kita tidak bisa menemukannya meskipun kita mau. Ya, jika kami bisa menemukannya, kami tidak akan datang kepadamu. Saya tahu Lingyun Real Estate adalah milik Tuan Ye, tetapi proyek-proyek Lingyun Real Estate sudah penuh. Jika Anda ingin bekerja dengan Tuan Ye sekarang, Anda harus mengantre dan membuat janji terlebih dahulu. Luo Jingyuan merentangkan tangannya tanpa daya. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harus antri di belakang kalau mau bekerja dengan Tuan Ye sekarang. Kalau kau bisa menemukannya, jangan lupa kabari aku. Kerumunan itu jelas tidak mempercayai omong kosongnya, tetapi karena dia tidak bersedia membantu, mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan kesal. Luo Jingyuan menghela napas lega dan menatap istrinya dengan senyum getir. Bukankah ini artinya anjing dan ayam naik ke surga ketika satu orang mencapai Dao?
Aku belum pernah menikmati perlakuan dikejar begitu banyak orang. Hari ini, aku bisa dianggap anjing yang memanfaatkan kekuatan seseorang. Fan Qi memelototinya dengan kesal. Kau tidak tahu cara bicara. Apa maksudmu ayam dan anjing naik ke surga? Kalau kau anjing, bukankah aku ayam? Luo Jingyuan langsung menggelengkan kepalanya. Tolong jangan bilang begitu. Bagaimana mungkin ada ayam secantik dirimu? Fan Qi menarik telinganya. Jadi, kau sudah mencari yang lain. Tidak, aku tidak mendengarnya, aku mendengarnya dari orang lain. Siapa yang memberitahumu hal itu? Mendengar, aku mendengarnya dari Zhao Fulin. Jangan main-main dengan Zhao Fulin itu lagi. Dia bukan orang baik. Istriku tersayang benar. Tuan Muda Zhao, yang sedang bermesraan dengan beberapa gadis pirang, tiba-tiba bersin beberapa kali. Wanita barat ini berkulit putih, tapi bau badannya terlalu menyengat. Dia tersedak dan bersin. Bab 754 sudah berakhir, mari kita semua menunggu kematian. Ayah. Keluarga Su Pengcheng. Kepala keluarga, Su Mingyuan, menamparkan wajah putranya, Su Pengcheng. Janggut putihnya bergetar hebat karena marah. Bajingan, kau telah menghancurkan harapan terakhir keluarga Su dengan tanganmu sendiri, dan kau masih punya muka untuk kembali. Para petinggi keluarga Su berdiri diam dengan dingin tanpa rasa simpati. Su Pengcheng menutupi wajahnya dan berlutut di tanah. Ayah, aku ditipu oleh bajingan bermarga Ye kali ini. Mendengar ini, Su Mingyuan menamparnya lagi. Masih berani bilang begitu. Bukan cuma gagal menyelesaikan misi, kamu malah menyinggung Ye Feng. Apa menurutmu keluarga Su kita tidak cepat mati? Su Pengcheng agak kesal. Ayah, apa ayah begitu takut pada Ye Feng itu? Aku tidak melihat betapa kuatnya dia. Bukankah dia hanya sedikit beruntung? Su Mingyuan hampir kehabisan napas. Tiba-tiba ia merasa pusing. Untungnya, orang-orang di sampingnya segera membantunya berdiri dan mencegahnya jatuh. Kenapa keluarga suku punya anak yang tidak berbakti sepertimu? Ye Feng bisa naik pangkat dalam waktu sesingkat itu, apa kau pikir itu semua hanya keberuntungan? Bukan hanya dia, tetapi anggota keluarga Su lainnya juga mulai mengkritiknya. Kau terlalu meremehkan Ye Feng. Meskipun kita jauh di kota Peng, kita sudah mendengar tentang metodenya. Bagaimana kau bisa memprovokasi orang seperti dia dengan mudah? Saat dia lemah, dia berhasil menggulingkan Niu Sidun. Sekarang dia semakin kuat, beraninya kau mencari kematian. Beberapa waktu lalu, bahkan keluarga Ye, Yang Cheng dan Gao Junning dari geng Chaoxin, dibunuh oleh mereka. Keluarga Su kita tidak ada apa-apanya di mata mereka. Kenapa keluarga Su menghasilkan begitu banyak? Kita tamat. Kita tunggu saja ajalnya. Su Pengcheng tahu bahwa dia telah menyinggung publik, jadi dia hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani membalas. Melihat wajahnya yang tampak mati, semua orang menjadi makin marah. Saya dengar sebidang tanah yang kami incar telah diubah menjadi lahan pendidikan. Nilai tanahnya mungkin telah meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Su kita untuk membuka lembaran baru. Aku tidak menyangka akan melewatkannya begitu saja. Surga ingin menghancurkan keluarga Su kita. Kita tidak hanya kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan, kita hanya meminjam 700 juta yuan setelah menjaminkan begitu banyak aset. Bajingan ini menghabiskan 1 miliar yuan sekaligus. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah mengirim diriku sendiri. Seburuk apapun keadaannya, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Siapapun yang menyebabkan kerugian akan bertanggung jawab. Jangan coba-coba menyalahkan semua orang. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau ketua keluarga Motot menyalahkan kita, kita akan berpisah. Semakin banyak mereka bicara, semakin marah mereka. Akhirnya, mereka bahkan mulai memaksakan turun tahta. Hati Su Mingyuan sudah rapuh. Pertama, ia dimarahi habis-habisan oleh putranya, dan kini, ia dikhianati semua orang. Ia langsung murka dan jatuh terduduk. Kepala keluarga. Semua orang bergegas maju untuk memeriksa. Su Pengcheng benar-benar ketakutan. Karena kesalahan bodohnya, ia telah menyinggung Tuan Ye dan membuat keluarganya berada dalam situasi yang sulit. Pada saat yang sama, Ye Feng dan Chen Xuan juga melihat berita itu. Xiao Feng, sebidang tanah ini sebenarnya ditujukan sebagai lahan pendidikan. Kau sungguh luar biasa. Chen Xuan memeluk Ye Feng dengan penuh semangat, suaranya bergetar. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, percayalah, aku tidak salah. Ye Feng tersenyum puas. Dari mana kamu dapat beritanya? Kudengar keputusannya baru diputuskan tadi malam, tapi kamu sudah menerima beritanya tadi malam.
Chen Xuan menatapnya dengan tak percaya. Nah, percayakah kau kalau aku bilang aku bisa membaca peruntungan? Ye Feng tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa itu notifikasi sistem. Ia hanya bisa berbohong. Cek, kalau begitu bacakan peruntunganku. Chen Xuan menuruti kata-katanya dan berbalik melawannya. Ye Feng meraih tangan kecilnya dan melihatnya, lalu tiba-tiba berseru, "Ayaya, keberuntunganmu sungguh luar biasa." Chen Xuan menahan tawanya. Ada apa? Wajah Ye Feng penuh dengan emosi. Kamu akan memiliki seorang dermawan yang akan membantumu dalam hidupmu. Dalam waktu dekat, kamu akan menjadi seorang wirausaha perempuan yang akan diperhatikan dunia. Chen Xuan langsung terhibur olehnya sampai dia terkikik. Dermawan yang kau bicarakan itu kau, kan? Ye Feng terus menggelengkan kepalanya. Ini rahasia surgawi, tidak boleh diungkapkan. Pelindung wanita perlu mengalaminya sendiri. Chen Xuan memelototinya dengan marah, tetapi dalam hati ia setuju. Chen Xuan memang dermawannya. Tampaknya, perusahaannya pasti sudah bangkrut sejak lama. Ye Feng menjadi sedikit lebih serius. Sekarang nilai tanah ini melonjak, bagaimana rencanamu untuk mengembangkannya? Chen Xuan merentangkan tangannya tanpa daya. Perusahaan kami sudah berinvestasi di terlalu banyak proyek bagus. Kami tidak bisa mengembangkannya sama sekali. Kami bisa menghentikannya sementara atau memindahkannya. Ye Feng merenung sejenak. Menurutmu, berapa banyak yang bisa kita dapatkan jika kita menjualnya sekarang? Chen Xuan menundukkan kepalanya dan menghitung. Perkiraan konservatifnya, kita bisa mendapatkan setidaknya 400 hingga 500 juta. Ye Feng langsung memutuskan, aku butuh sejumlah uang sekarang. Bantu aku mengurusnya. Chen Xuan agak bingung. Untuk apa kamu menginginkan dana itu? Ye Feng tersenyum misterius. Rahasia untuk saat ini. Chen Xuan mendorongnya dengan marah. Lupakan saja kalau kamu tidak mau mengatakannya. Kamu bisa tidur dengan rahasiamu. Aku harus pergi bekerja. Ye Feng kembali memeluknya. Sudah larut malam, saatnya menikmati hidup. Pekerjaan tak pernah selesai. Chen Xuan sedikit meronta tetapi tidak bisa melepaskan diri, jadi dia membiarkan Chen Xuan memeluknya. Aku tidak bisa. Lingyun Real Estate baru saja memasuki Yangcheng, dan masih banyak hal yang harus diselesaikan. Ye Feng mencium aroma rambutnya. Kalau begitu, biarkan orang lain saja. Kita sekarang kapitalis. Seharusnya kita mengeksploitasi orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa mengeksploitasi diri sendiri? Chen Xuan memelototinya. Kau kapitalis. Aku hanya bekerja untukmu. Aku hanya akan dieksploitasi olehmu. Ye Feng datang dengan senyum jahat. Aku menekanmu di tempat kerja, tapi kau menekanku di hal lain. Sebelum ia sempat selesai bicara, tangan kecil Chen Xuan sudah meraih daging lembut di bawah ketiaknya dan mencubitnya dengan keras. Siapa suruh kau bicara omong kosong? Ye Feng meringis kesakitan saat dia memohon belas kasihan. Presiden Chen melepaskannya, merapikan pakaiannya, dan berjalan keluar. Ye Feng menatap punggungnya yang anggun dan tak dapat menahan diri untuk berseru, kamu datang dan pergi seperti ombak, tubuhku seperti pantai, kering dan basah. Kaki Chen Xuan lemas dan ia hampir terjatuh. Ia segera berbalik dan memelototinya. Pandangan itu sungguh menggoda. Bab 755 apakah kita akan menangkap hantu? Setelah Chen Xuan pergi, Ye Feng menghitung skor lainnya. Setelah upayanya yang gigih selama beberapa hari terakhir, ia telah membuat kemajuan yang signifikan menuju target 10 miliar yuan. Namun, ia masih kekurangan lebih dari 5,8 miliar yuan. Bisa dibilang, perjalanannya masih panjang. Apakah ada cara lain untuk menghasilkan uang dengan cepat? Saat dia tengah asyik berpikir, tiba-tiba dia menerima telepon dari Zhuang Xiaojiao. Apakah Nona Zhuang sudah memikirkannya matang-matang dan bersedia membantuku mencuci pakaian dalamku? Kau bisa menyerah saja dengan ide ini. Aku tidak akan membantumu mencucinya bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Oh, jadi anjingnya Kudisan. Kamu janji jadi pelayanku selama 3 hari, dan sekarang kamu bertingkah tak tahu malu setelah kalah. Siapa yang tak tahu malu? Aku tidak. Karena kau bukan, maka lakukanlah apa yang kukatakan. Bisakah saya menggunakan metode lain untuk mengimbangi hukuman? Cara lain. Jangan bilang kamu mau bayar pakai tubuhmu. Ya sudahlah. Coba aku pikir-pikir dulu. Pergilah ke neraka. Kaulah yang akan membayarnya dengan tubuhmu. Itu bukan hal yang mustahil. Kau akan membuatku kesal. Aku menemukan cara untuk membantumu menghasilkan uang dengan cepat. Kau mau dengar atau tidak? Bahkan aku pun tak bisa memikirkan caranya. Apa yang bisa kau pikirkan dengan otakmu yang bodoh itu? Rahasia untuk saat ini. Jemput aku besok. Nanti ku ceritakan. Aku tutup teleponnya.
Nona Zuang memang cepat dan tegas. Ia menutup telepon tanpa berkata sepatah kata pun. Ye Feng menyimpan ponselnya dan menggelengkan kepalanya. Ia tak percaya wanita ini bisa memikirkan apapun. Mungkin ia ingin memancingnya keluar lagi untuk bersenang-senang. Hehe, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu kegembiraan yang sesungguhnya. Petik 1. Keesokan paginya, dia mengantar Blue Cham Knight yang genit ke hotel Zhuang Xiaojiao. Zhuang Xiaojiao sudah lama menunggu di depan pintu. Riasannya hari ini hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Dia mengenakan wig yang berantakan di kepalanya, riasan wajah yang smoky, dan bibirnya hitam seolah-olah telah diledakkan oleh bahan peledak. Ia mengenakan kemeja putih dengan banyak kata-kata tertulis di atasnya, seolah-olah ia sedang mengenakan koran. Separuh kemejanya dimasukkan ke dalam celana, dan separuhnya lagi dibiarkan menggantung. Ye Feng tidak tahu angin apa ini, dan ia tidak berani bertanya gegabah, takut dicap orang desa oleh orang lain. Dia masih mengenakan celana jeans robek. Kulit putihnya terekspos melalui lubang itu, dan itu masih bisa membuat jantung berdebar kencang. Ye Feng melihat pakaiannya dan mengambil inisiatif untuk berbicara, apakah kita akan menangkap hantu? Zhuang Xiaojiao tertegun sejenak. Menangkap hantu apa? Ye Feng menunjuk pakaiannya. Kau berpakaian seperti ini, bahkan hantu pun akan mengompol saat melihatmu. Saatnya tiba, kau akan bertugas menakut-nakuti hantu, dan aku akan bertugas menangkap mereka. Pembagian tugas akan jelas. Untuk saat ini, mari kita sebut diri kita duo iblis angin hitam. Mendengar kata-katanya, Zhuang Xiaojiao melotot marah. Kau tak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjing. Ye Feng sangat serius. Ini melibatkan biologi. Anjing termasuk dalam filum chordata, filum vertebrata, mamalia, subkelas Zutia, karnivora, dan canid. Gajah, di sisi lain, termasuk dalam filum chordata, filum vertebrata, mamalia, subkelas Asadria, dan proboscida. Oleh karena itu, secara tegas, dengan asumsi seekor anjing belum memakan gajah, ia tidak dapat memuntahkan gading. Zhuang Xiaojiao menatapnya kosong. Kamu gila. Haruskah kita ke rumah sakit dulu untuk memeriksa di departemen mana kamu dirawat? Ye Feng menggelengkan kepala dan mendesah. Aku tahu kau murid yang buruk. Kalau aku membuatnya lebih rumit, kau tidak akan mengerti. Masuk ke mobil. Zhuang Xiaojiao duduk di kursi penumpang depan, dan Ye Feng memperhatikan bahwa Zhuang Xiaojiao sedang memegang tas besar di tangannya. Tas itu adalah jenis tas anyaman yang biasa digunakan untuk pindahan. Apa yang kamu lakukan dengan tas yang rusak? Saya hanya berpura-pura kaya. Zhuang Xiaojiao memberikan jawaban yang dingin dan tidak jelas. Ye Feng menatapnya dengan penuh kesadaran, aku mengerti sekarang, apa kau mau merampok bank? Pantas saja kau berpakaian seperti ini. Apa kau mencoba menghindari pengawasan? Tunggu sebentar, aku akan membeli stoking untuk dipakai. Zhuang Xiaojiao memelototinya. Siapa bilang merampok bank? Ye Feng menatapnya dengan bingung. Selain merampok bank, urusan apa lagi yang membuatmu membawa sekantong uang sebanyak itu? Zhuang Xiaojiao segera membungkuk diam-diam. Aku baru tahu tentang kasino bawah tanah. Bukankah kau jago berjudi? Kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Wajah Ye Feng berkedut. Inikah caramu menghasilkan uang? Zhuang Xiaojiao mengangguk serius. Benar. Adakah cara yang lebih cepat untuk menghasilkan uang selain berjudi? Ye Feng mengerutkan bibirnya. Pernahkah kau mendengar tentang kekalahan 9 dari 10? Kau hanya memikirkan menghasilkan uang. Apa kau tidak pernah memikirkan konsekuensinya jika kalah? Zhuang Xiaojiao menepuk pundaknya. Aku percaya pada kemampuanmu. Ye Feng menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Tapi aku tidak percaya pada kekuatanku sendiri. Zhuang Xiaojiao sedikit kesal. Aku tahu kamu makin pelin-pelan. Kamu nggak kayak gini waktu pertama kali ketemu. Ye Feng tertawa datar. Waktu aku ketemu kamu juga nggak kayak gini. Kalau aku tahu kamu segila itu, aku nggak akan lompat ke perapianmu. Zhuang Xiaojiao tersenyum puas. Sudah terlambat. Karena kau sudah terlanjur masuk perangkapku, jangan coba-coba memanjat keluar lagi. Ye Feng terkekeh. Kau benar-benar jebakan yang dalam. Zhuang Xiaojiao baru setengah jalan menjawab ketika ia menyadari ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Ia langsung marah. Kau mau pergi atau tidak? Lagi pula, aku sudah menunjukkan jalan yang jelas untukmu. Kalau kau tidak mau pergi, lupakan saja. Ye Feng tersenyum malu. Ini juga disebut jalan yang bersih. Kurasa lebih seperti jalan buntu. Istri dan suami yang baik membawa lebih sedikit masalah. Siapapun yang menikahimu di masa depan akan mengalami kesulitan. Wajah Zhuang Xiaojiao memucat karena marah.
Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau pergi. Aku akan pergi sendiri. Sambil berbicara, dia hendak keluar dari mobil. Ye Feng buru-buru menariknya kembali. Aku pergi, ya. Kalau nanti aku kalah, paling-paling aku akan menggadaikanmu pada orang lain. Zhuang Xiaojiao meliriknya dengan puas. Bisakah kau tahan melakukan itu? Ye Feng pura-pura tidak mendengarnya dan menginjak pedal gas. Bab 756 kami di sini untuk menghasilkan uang besar. Kasino bawah tanah yang disebutkan Zhuang Xiaojiao terletak di daerah terpencil. Setelah meninggalkan kota, mereka berkendara lebih dari setengah jam sebelum tiba di sebuah desa kecil. Ye Feng mengendarai Blue Cham Knight yang keren ke desa, penduduk desa di jalanan bahkan tidak melihatnya. Mereka sudah terbiasa melihat berbagai macam mobil mewah, dan mereka tidak terkejut. Tak perlu bertanya arah. Ada dua mobil mewah di depan mereka. Mereka tak perlu bertanya untuk tahu tujuan mereka ke sana. Keduanya perlahan mengikuti di belakang kedua mobil itu dan segera tiba di depan sebuah halaman yang luas. Tidak ada gerbang di halaman, jadi mereka bisa masuk langsung. Halaman sudah dipenuhi mobil, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan. Saat mobil Ye Feng masuk, dia langsung merasa seperti burung bangau di antara ayam. Beberapa orang yang keluar dari mobil pertama kali tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat beberapa kali sebelum berjalan menuju ruang utama. Ada seorang pria kekar berdiri di pintu ruang utama, dan dia segera menghentikan mereka. Beberapa orang di antara mereka mengeluarkan sesuatu dari saku mereka dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu memeriksa mereka sejenak sebelum mengembalikannya. Kemudian, ia mengambil detektor logam dan memeriksa mereka sebentar sebelum membiarkan mereka lewat. Mereka masih perlu memverifikasi identitas untuk menekan kekuasaan. Ye Feng menoleh ke arah Zhuang Xiaojiao. Aku juga tidak tahu. Zhuang Xiaojiao juga bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Feng melirik pria itu lagi. Karena kau sudah di sini, ayo masuk dan lihat. Dia keluar dari mobil terlebih dahulu dan Zhuang Xiaojiao mengikutinya. Sesampainya di rumah utama, mereka juga dihentikan oleh pria itu. Mana kartu undanganmu? Zhuang Xiaojiao menatapnya dengan bingung. Kartu undangan apa? Ekspresi pria itu agak waspada. Kalian harus punya kartu undangan untuk datang ke tempat kami bermain. Tanpa kartu undangan, tidak ada yang bisa masuk. Zhuang Xiaojiao menggaruk kepalanya. Lalu bagaimana cara mendapatkan kartu undangan? Pria itu agak tidak sabar. Kamu setidaknya harus punya rekomendasi dari pelanggan tetap yang sudah bermain di sini lebih dari 3 bulan. Kamu juga harus membuktikan bahwa kamu punya cukup uang untuk mendapatkan kartu undangan. Zhuang Xiaojiao tertegun. Bisakah kau membuat pengecualian? Aku lupa membawa kartu undanganku. Pria itu tampak tidak masuk akal. Kalau lupa bawa, kembali saja dan ambil. Tidak ada yang boleh masuk tanpa kartu undangan. Zhuang Xiaojiao terus menjelaskan. Pada saat ini, Ye Feng yang berada di samping tiba-tiba memaki. Apa kau buta, tidak tahu siapa ayahmu? Beraninya kau meminta kartu undangan kepada ayahmu? Apa kau percaya ayahmu akan membakar kasino bodohmu itu? Cara dia terus-menerus memanggil, ayahmu, langsung membuat pria itu kehilangan ketenangannya. Kau? Siapa kau? Apa kau buta? Kau bahkan tidak mengenalku, dan kau masih berani bergaul di dunia bawah. Beruntung sekali kau berada di alam liar. Kalau kau di Yang Cheng, kau pasti sudah mati sekarang. Ye Feng menunjuk hidungnya dan memarahi dengan arogan, jarinya hampir menusuk hidungnya. Pria itu tampak memberontak, tetapi setelah dimarahi seperti ini, ia langsung panik. Kakak, maafkan aku karena buta, tapi siapa namamu? Ye Feng mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya. Kau pikir kau memenuhi syarat untuk menanyakan namaku? Kalau kau ingin tahu, biarkan bosmu yang bertanya langsung. Kau tidak memenuhi syarat. Setelah berkata demikian, dia mendorongnya dan memegang tangan Zhuang Xiaojiao saat dia masuk. Zhuang Xiaojiao mengikutinya dengan patuh. Ia terkejut sekaligus geli. Kemampuan akting pria ini sungguh sempurna. Ia tidak menyebutkan namanya dari awal hingga akhir, tetapi ia benar-benar membuat orang itu ketakutan. Pria itu menatap punggung kedua orang itu dan ragu-ragu dalam hatinya. Atasannya telah memberinya tugas menjaga pintu. Tak seorang pun diizinkan masuk tanpa kartu undangan. Namun, aura yang dipancarkan pemuda itu terlalu mengerikan. Bahkan bosnya pun tidak memiliki aura sekuat itu. Selain itu, mobil sport yang dikendarainya lebih memukau daripada mobil-mobil lain di sini. Jelas sekali harganya mahal. Pada akhirnya, ia menyimpulkan dengan kata-kata, tidak mampu menyinggung. Haruskah saya melaporkannya ke bos? Lupakan saja. Bos sedang menerima tamu VIP. Kalau aku mengganggunya sekarang, aku pasti akan dimarahi.
Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menempatkan dua orang, kan? Ketika Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao memasuki ruangan, mereka langsung tercekik oleh udara busuk dan mulai batuk. Rumah itu sangat besar, setidaknya 200 meter persegi. Di dalamnya berantakan, dan segala macam teriakan dan umpatan terdengar. Jika wanita lain menghadapi pemandangan seperti itu, kemungkinan besar mereka akan merasa jijik. Namun, Zhuang Xiaojiao adalah wanita yang berbeda. Di tengah lingkungan yang keras seperti itu, ia justru menunjukkan kegembiraan. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Wanita ini sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Zhuang Xiaojiao berbisik di telinganya, ini kasino gelap yang khusus mencuci uang bagi mereka yang melakukan kejahatan. Kau bisa mengerahkan seluruh tenagamu untuk memenangkan mereka. Lebih baik kau bisa memenangkan mereka sampai mereka bangkrut tanpa beban psikologis. Ye Feng mendengarkannya dan melihat sekeliling. Kasino ini memiliki berbagai macam permainan. Dadu, bunga emas, bridge, poker, dan sebagainya. Namun, orang-orang ini tidak bermain terlalu besar. Sangat sedikit orang yang bisa memenangkan puluhan ribu yuan dalam satu putaran. Itu tidak benar. Jika tempat ini benar-benar melakukan pencucian uang, pasti tidak sekecil itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanyanya langsung kepada Zhuang Xiaojiao. Zhuang Xiaojiao memperhatikan situasi di kasino dan bingung. Ya, ada apa? Jika ini benar-benar pencucian uang, maka kerugiannya pasti puluhan juta atau bahkan ratusan juta dolar. Dengan perjudian kecil seperti ini yang hanya menghabiskan puluhan ribu dolar per putaran, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci uang? Ye Feng merenung sejenak dan mengerti, tempat ini mungkin hanya kedok untuk membingungkan orang luar. Taruhan besar yang sesungguhnya bukan di sini. Zhuang Xiaojiao panik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita di sini untuk menghasilkan banyak uang. Siapa yang mau menerima uang sekecil itu? Ye Feng terhibur olehnya. Jangan terburu-buru, bahkan wijen dan kacang hijau pun uang. Sayang sekali kalau tidak mendapatkannya. Sambil berbicara, dia berjalan ke meja depan untuk menukarkan chip. Bab 757 bukankah kamu cukup kuat di masa lalu? Ye Feng pertama-tama menukarkan chip senilai 100.000 yuan, masing-masing 1.000 yuan, dan menumpuknya di atas piring. Ia membawa piring dan berjalan mondar-mandir di aula dengan ekspresi kosong. Zhuang Xiaojiao mengikutinya dari belakang dengan ekspresi konyol. Di wajah kedua orang ini tampak tertulis 4 kata besar. Saya sangat mudah tertipu. Meja-meja judi itu pun segera berbondong-bondong mengundang mereka berdua. Tampan dan cantik, apa kamu di sini untuk bermain dadu? Dadu sangat menyenangkan. Ayo coba. Mau main poker bareng kami? Main poker, menang banyak. Jangan dengarkan mereka. Ayo main blackjack bersama kami. Seru. Itu terlalu merepotkan. Lebih baik mereka bermain dengan kita. Ini mudah saja. Orang-orang ini jelas tidak ingin melepaskan kedua daging gemuk ini, dan masing-masing dari mereka mengulurkan cabang zaitun. Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao bertukar pandang yang hanya mereka berdua bisa mengerti, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan babi gemuk mana yang akan disembelih terlebih dahulu. Pada saat ini, seekor babi gemuk tiba-tiba muncul. Tidak, seseorang bergegas dengan tidak sabar dan meraih lengan Ye Feng. Saudaraku, ayo main bersama kami. Lihat aku menang lebih dari 100.000 yuan dalam satu putaran. Kurasa keberuntunganmu cukup bagus. Aku jamin kamu akan menang banyak. Ye Feng tidak melawan. Dia mengikutinya ke meja dengan bunga emas. Ketika orang-orang di meja lain melihat ini, mereka langsung menundukkan dada dan menghentakkan kaki. Jelas mereka menyesal telah melewatkan domba sebesar itu. Pria itu memperkenalkan dirinya. Nama saya Luo Ermasi. Semua orang memanggil saya kakak kedua karena rasa hormat. Jangan khawatir, dengan kakak kedua yang melindungi Anda, saya jamin tidak akan ada yang berani berbohong kepada Anda. Ye Feng mencibir dalam hati, tetapi tetap menunjukkan ekspresi bersyukur. Terima kasih, kakak kedua. Luo Ermasi diam-diam memperhatikan orang-orang di meja ini, dan seketika, 2 kursi dikosongkan untuk mereka berdua. Setelah semua orang duduk, Luo Ermasi segera berinisiatif untuk mengatur permainan. Ini pertama kalinya si tampan bermain, jadi mari kita urus dia. Mari kita bermain sedikit lebih kecil di ronde ini. Taruhan minimumnya adalah 10.000 yuan, dan setiap taruhan tidak boleh kurang dari 10.000 yuan. Yang lainnya mengangguk, menandakan semuanya baik-baik saja. Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Ia jelas melihat orang-orang ini bertaruh 1.000 yuan, tapi sekarang mereka tahu ia mudah ditipu, mereka langsung menaikkannya menjadi 10.000 yuan. Masih berani bilang mereka sedang mengurusnya. Namun, dia tidak mengungkapkan pendapatnya dan mengangguk. Luo Ermasi menggosok-gosok tangannya dengan gembira,
lalu mengambil setumpuk kartu poker, mengocoknya dengan terampil, dan mulai membagikan kartu kepada semua orang. Di tempat sekecil itu, wajar saja jika tidak ada bandar yang membagikan kartu. Para pemain akan bergantian mengocok dan membagikan kartu. Ketika Luo Ermazi sedang membagi kartu, ia tiba-tiba menjentikkan jari kelingkingnya di bagian bawah kartu poker, dan sebuah kartu poker langsung tersembunyi di lengan bajunya. Meski gerakannya sangat halus, namun tidak dapat lolos dari pandangan Ye Feng, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Saya akan memasang taruhan saya terlebih dahulu. Luo Ermazi segera mengingatkan semua orang setelah membagikan kartu. Semua orang mengeluarkan 10.000 keping dan membuangnya. Ye Feng tentu saja tidak melakukan gerakan khusus. Ia juga memasang taruhannya. Namun, ia tahu bahwa ia pasti akan kalah di ronde ini. Luo Ermazi berpura-pura melihat kartu-kartunya. Ye Feng menggunakan pemindaian mendalamnya dan langsung melihat bahwa kartu-kartunya adalah Jack hati, 7 hati, dan 6 sekop. Kartu-kartunya memang rata-rata. Namun, ia segera menjentikkan jari kelingkingnya, dan kartu 6 sekop melayang ke lengan bajunya. Kartu 3 hati yang sebelumnya ia sembunyikan di balik lengan bajunya juga ikut melayang. Kartu yang awalnya buruk langsung berubah menjadi flus. Saking mahirnya dia bermain curang, jelas-jelas dia telah menipu banyak orang. Ye Feng tidak perlu melihat kartunya sendiri. Ia tahu itu adalah kartu keriting 4, sekop 5, dan wajik 6. Itu adalah kartu lurus, jadi kartunya tidak kecil. Dia tahu bahwa Luo Ermazi sengaja memberinya rasa manis untuk memancingnya. Kalau begitu, dia mungkin sebaiknya ikut saja dan bertindak sesuai dengan naskahnya. Ia segera membalik ketiga kartu itu dan mengamatinya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terselubung. Saya bertaruh 10.000 yuan. Setelah dia selesai melihat kartunya, dia segera mengeluarkan chip senilai 10.000. Luo Ermazi melihat ekspresinya yang tidak sabar dan langsung senang. Melihat betapa bodohnya anak ini, ia pun merasa lega. Saya juga bertaruh 10.000. Dia juga mengeluarkan 10.000 chip. Setelah yang lain melihat kartu tersebut, mereka semua membuangnya, hanya menyisakan mereka berdua di arena. Luo Ermazi langsung mengangkat dagunya dengan provokatif ke arah Ye Feng. Adik kecil, apa kau masih mengikuti? Ye Feng ragu sejenak. Ia mengeluarkan 10.000 chip lagi. Call, kartuku bagus sekali, tentu saja aku harus call. Luo Ermazi menahan tawa dan menyodorkan 10.000 yuan. Aku juga ikut. Mau lanjut? Aku akan mengikuti lagi. Aku juga ikut. Aku tidak percaya. Ikuti saja terus. Aku akan menemanimu sampai akhir. Dalam sekejap mata, keduanya sudah mengikuti 4 putaran dan sudah bertaruh 50.000 yuan. Beberapa orang yang hadir sangat gembira. Domba besar dan gemuk ini begitu mudah disembelih. Mereka telah membantai 50.000 yuan dengan begitu cepat. Kali ini giliran Ye Feng yang memasang taruhan, Luo Ermazi terus menatapnya dengan provokatif. Adik kecil, kau mau ikut aku atau tidak? Ye Feng menatapnya, lalu melihat kartunya dan mengeluarkan 10.000 chip lagi. Lihat kartumu. Setelah berkata demikian, dia membanting benda itu ke atas meja. Luo Ermazi tersenyum penuh kemenangan dan meletakkan kartunya di atas meja. Maaf, aku menang. Orang lain di meja itu segera ikut bergabung dan berseru. Sial, kakak kedua benar-benar kaya. Sungguh luar biasa. Ketika saya melihat adik kecil ini punya straight, saya pikir dia pasti menang. Saya tidak menyangka akan dapat flus. Ya, nasib adik kecil ini agak buruk. Tidak masalah. Kalau kita kalah di babak ini, mungkin kita bisa menang di babak berikutnya. Zhuang Xiaojiao mendesah kecewa. Ada apa denganmu? Bukankah dulu kau cukup kuat? Kenapa kau tidak bisa menang sekarang? Ye Feng tidak menjelaskan apa-apa padanya, ia hanya tersenyum canggung. Ini pertaruhan, menang dan kalah itu wajar, mungkin kau akan menang di ronde berikutnya. Luo Ermazi langsung mengacungkan jempol. Kakak, kamu benar. Aku yakin kamu akan menang di ronde berikutnya. Ayo, kita lanjutkan. Di ronde kedua, Luo Ermazi mengulangi trik yang sama. Ye Feng terus berpura-pura tidak melihat apapun dan kehilangan sisa chipnya. Ayo, belikan aku chip senilai 200.000 yuan lagi. Ye Feng berpura-pura membunuh dan berbalik ke Zhuang Xiaojiao. Sepertinya kondisimu sedang tidak baik hari ini. Kenapa kita tidak lupakan saja? Zhuang Xiaojiao sangat cerdas. Dia sudah tahu kalau pria ini sedang berakting lagi, jadi dia memutuskan untuk bekerja sama. Sudahlah. Aku yakin kita tidak akan menang hari ini. Ye Feng menggertakkan giginya sambil berbicara. Sepertinya dia sudah gila. Zhuang Xiaojiao ingin membujuknya lagi,
tetapi Luo Ermazi sudah terlanjur berkata, "Cantik, karena pacarmu sedang bersemangat, jangan padamkan semangatnya. Cepat beli keripik." Orang-orang lainnya juga mulai ribut dan mendesak Zhuang Xiaojiao untuk menukarkan chipnya. Zhuang Xiaojiao tidak punya pilihan selain berjalan menuju meja resepsionis. Ketika orang-orang di meja lain melihat pemandangan ini, mereka tampak iba. Mereka tidak mengasihani Ye Feng dan dua orang lainnya. Mereka hanya merasa tidak pantas makan daging gemuk ini. Bab 758 mata anak itu merah. Zhuang Xiaojiao segera menukarkan chip senilai 200.000 yuan lagi dan menyodorkannya ke hadapan Ye Feng. "Sebaiknya kamu simpan saja kali ini, jangan main terlalu besar." Ye Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Bukankah kamu menyebalkan? Bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak bermain besar?" Luo Ermazi langsung mengacungkan jempol dan memujinya, "Adik kecil, berani sekali." "Benar juga, kalau mau main, mainnya harus besar. Apa gunanya main kecil? Kali ini, kita main 20.000 yuan." Ye Feng melambaikan tangannya, "Tidak, aku akan bertaruh 50.000. Beberapa orang di meja itu langsung tercengang. Mereka belum pernah memainkan permainan sebesar ini sebelumnya. Ye Feng melihat keraguan mereka dan ingin bangun. "Lupakan saja, aku akan mencari teman bermain lain." Bagaimana mungkin Luo Ermazi mengirim domba gemuk itu ke mulut orang lain? Ia buru-buru menariknya kembali. "Adik kecil, jangan cemas. Kita belum pernah bermain game sebesar ini sebelumnya, jadi..." Ye Feng sedikit tidak puas. "Beraninya kau keluar dan bermain dengan nyali seperti itu. Jangan bertele-tele. Aku bertanya apakah kau mau bermain atau tidak." Luo Ermazi menatap wajahnya berulang kali. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, anggap saja aku rela mengorbankan nyawaku demi menemani seorang pria dan bermain denganmu." Seseorang di meja langsung membentak, "Kakak kedua, aku tidak punya uang sebanyak itu. Totalnya bahkan tidak sampai 50.000 yuan. Kurasa kita main-main saja. Tidak perlu main-main sebesar itu." Yang lain juga mengungkapkan ide yang sama. Luo Ermazi langsung menggebrak meja. "Kalau begitu pinjami aku uang dulu. Aku akan bermain dengan adik kecil ini." Meskipun orang-orang itu sedikit tidak mau, mereka tetap memberinya keripik mereka. Saat ini, tumpukan uang di hadapan Luo Ermazi sudah menggunung, setidaknya ada 300.000 yuan. Dia pertama-tama mengeluarkan 50.000 keping dan mendorongnya ke tengah meja, lalu menatap Ye Feng. "Adik kecil, giliranmu bertaruh." Ye Feng tidak banyak bicara. Dia juga mengeluarkan 50.000 chip. Luo Ermazi memandang tumpukan chip dengan rakus dan hendak mengambil kartu poker dan mengocoknya. "Tunggu sebentar. Demi keadilan, kupikir biarkan yang lain yang membuka kartu." Ye Feng tiba-tiba meletakkan tangannya di atas tumpukan kartu. Gerakannya sangat halus saat ia memasukkan sebuah kartu ke dalam lengan bajunya. Dia memiliki kemahiran teknik 1000, jadi seberapa hebat teknik curangnya. Bahkan Luo Ermazi, si penipu tua, tidak menyadari tindakannya. Luo Ermazi meliriknya dan tidak banyak bicara. "Baiklah, kalau begitu biarkan orang lain yang melakukannya. Dengan begitu, semua orang akan merasa nyaman." Zhuang Xiaojiao menawarkan diri. "Aku akan melakukannya." Tanpa menunggu orang lain mengatakan sesuatu, dia mengambil setumpuk kartu dan mulai mengocoknya. Namun, teknik mengocoknya sangat ceroboh. Ia mengocok kartu beberapa kali dan menumpahkannya kemana-mana. Luo Ermazi awalnya khawatir dia akan melakukan sesuatu, tetapi ketika melihat ekspresinya, dia langsung merasa lega. "Haha, santai saja, cantik. Tidak perlu terburu-buru." Zhuang Xiaojiao akhirnya mendapatkan kartunya dan memberi mereka masing-masing 3 kartu sebelum dia berdiri di belakang Ye Feng lagi. Ye Feng bahkan tidak melihat kartunya. Ia langsung mengeluarkan 20.000 chip. Kartu tersembunyi, 20.000. Mata Luo Ermazi langsung menyipit. Ia mengambil kartu-kartunya dan mengamatinya. Ratu Hati, Jack Sekop, 10 keriting, dan 1 straight. Menurut aturan, jika kartu lawan disembunyikan, pihak yang melihat kartu tersebut harus membayar 2 kali lipat. Tanpa ragu, dia mengeluarkan 40.000 chip. "Panggil." Ye Feng menatapnya dalam-dalam, masih tidak melihat kartunya. Ia terus mengeluarkan 20.000 chip, "Saya akan terus call." Luo Ermazi meletakkan kartunya di atas meja dan mengeluarkan 40.000 keping. "Saya akan menelepon lagi." Kali ini, Ye Feng bahkan tidak repot-repot berbicara. Ia hanya diam-diam mengeluarkan 20.000 chip. Beberapa orang di sekitar meja mulai berbicara pelan. "Anak ini berani banget manggil. Dia bahkan gak lihat kartunya, tapi berani terus manggil."
Dia mungkin tahu kalau dia tidak bisa menang melawan kakak kedua dan berencana untuk mempertaruhkan keberuntungannya, kan? Menurutku dia sudah gila karena membunuh dan kehilangan akal sehatnya. Semakin banyak kasusnya, semakin cepat dia akan mati. Luo Ermazi juga sedikit takut. Dalam waktu singkat, ia sudah bertaruh 80.000 yuan. Termasuk uang taruhan awal, ia sudah bertaruh 130.000 yuan. Ini adalah pertaruhan terbesar yang pernah ia mainkan. Namun, ia hanya ragu sejenak sebelum melanjutkan mengikuti. Ia memegang kartu straight di tangannya. Ia tak percaya anak ini bisa mengalahkannya dengan kartu tersembunyi. Kali ini, Ye Feng telah memasang 40.000 chip. Jika Luo Ermazi ingin bertaruh, ia harus memasang 80.000. Luo Ermazi mengaku takut. Anak ini benar-benar marah. Bagaimana mungkin dia bermain seperti ini? Padahal, dia punya kartu straight di tangannya. Kalau dia menyerah begitu saja, dia pasti agak enggan. Sambil menggertakkan giginya, ia akhirnya mengeluarkan 80.000 keping. Aku punya straight, apa yang kau mau mainkan denganku? Setelah berkata demikian, dia melemparkan ketiga kartu di tangannya ke atas meja dan hendak mengumpulkan chip. Tepat pada saat ini, Ye Feng diam-diam memperlihatkan 3 kartunya. 3 klub, 4 klub, 8 klub, semuanya sama. Wajah Ksatria Naga terbang, Ye Feng menang. Bab 759 sungguh kejam dan jahat. Saat Ye Feng menunjukkan ketiga kartunya, semua orang di meja tercengang. Sial, straight ketemu flush. Apa harus seseru itu? Kakak kedua bertaruh 200.000 yuan di ronde ini, dan dia benar-benar kalah. Ya ampun, aku nggak percaya mataku. Kok dia bisa kalah sih? 200.000, bukan, itu 250.000. Dia benar-benar kalah dalam satu ronde. Mendengar seruan mereka, orang-orang di meja lain pun berkerumun. Ketika melihat hasilnya, mereka pun ikut berseru. Kuncinya bukanlah kartu yang dipilih, melainkan taruhannya yang terlalu tinggi. Total taruhan dari kedua belah pihak melebihi 400.000. Sungguh jarang melihat pertaruhan sebesar itu. Luo Ermazi juga tercengang. Ia menatap kartu-kartu Ye Feng dengan tak percaya, bergumam dalam hati, mustahil, bagaimana mungkin? Kau jelas-jelas kartu gelap, jadi bagaimana kau bisa dapat flush? Mustahil. Ye Feng mencondongkan tubuh ke depan. Kakak kedua, maafkan aku menang ronde ini. Sambil berbicara, dia menarik tangannya dan menarik tumpukan keripik itu. Zhuang Xiaojiao langsung melompat-lompat kegirangan. Oh, kamu menang, Ye Feng, kamu sungguh hebat. Meskipun mereka tidak menang banyak kali ini, hanya sebesar 200.000 yuan, itu pun tidak layak disebutkan kepada Nona Zhuang yang telah melihat banyak hal bersama Ye Feng. Namun, karena ia kalah 2 ronde berturut-turut, ia merasa sangat tertekan. Oleh karena itu, ketika ia melihat ia akhirnya menang 1 ronde, ia sangat bahagia. Luo Ermazi mengayunkan tinjunya dan berkata sambil menggertakkan gigi, ayo, lanjutkan. Ye Feng melirik keping-keping di mejanya yang jumlahnya kurang dari 100.000. Ia tampak meremehkan. Keping-kepingmu tinggal sedikit, apa yang bisa kau pertaruhkan denganku? Luo Ermazi langsung murka dengan penghinaannya. Nak, siapa yang kau pandang rendah? Aku punya banyak uang. Kalau kau punya kemampuan, datanglah dan menanglah. Sambil berbicara, ia meletakkan kartu banknya di atas meja. Gouxi, bantu aku menukar 200.000 yuan ini menjadi chip. Pria bernama Gouxi itu ragu-ragu. Kakak kedua, ini uang untuk istrimu. Kalau kau habiskan, ayahmu akan menghajarmu sampai mati. Mata Luo Ermazi langsung berbinar. Menikahi istri yang seperti bulu ayam. Aku baru saja kehilangan istri, kau lihat. Kalau kau terus bicara omong kosong, apa kau percaya aku akan menamparmu? Pria itu tidak punya pilihan selain pergi dan menukar 200.000 yuan dalam bentuk chip. Luo Ermazi membanting piring berisi keripik di atas meja dan menatap Ye Feng dengan dingin. Kamu tidak perlu bicara lagi, kan? Ayo, lanjutkan transaksinya. Zhuang Xiaojiao mengerutkan bibirnya dan terus membagi kartu kepada mereka berdua. Kali ini giliran Luo Ermazi yang bertaruh lebih dulu. Ia tidak melihat kartunya kali ini dan langsung meletakkan 50.000 chip ke atas meja. Kartu tersembunyi, 50.000. Hua. Tindakannya itu langsung menggemparkan semua orang yang hadir. Orang ini benar-benar ingin kalah. Siapa yang berani bertaruh 50.000? Ye Feng tidak melihat kartunya, dia hanya menatapnya tanpa daya. Apakah kita benar-benar harus bermain sehebat itu? Kurasa kau harus tenang. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Luo Ermazi menggebrak meja dengan keras. Sudahlah. Aku tanya, beranikah kau ikut? Kalau tidak berani ikut, akui kekalahanmu.
Senyum muncul di wajah Ye Feng. Baiklah, kalau begitu aku juga akan menawar 50.000. Tanpa ragu, dia langsung membuang 50.000 chip. Kali ini, suasana menjadi lebih hidup. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Luo Ermazi, ingin tahu apa maksudnya. Luo Ermazi awalnya ingin mengambil langkah pertama dan menakut-nakuti lawannya. Ia tidak menyangka itu akan menjadi bumerang. Anak ini ternyata tidak terpancing. Kali ini, agak sulit baginya untuk turun dari harimau itu. Haruskah dia terus mengikutinya? Luo Ermazi, tunggu apa lagi? Ikuti terus. Benar. Adiknya ini sudah naik. Apa yang kau takutkan? Jangan bilang kau tidak seberani adik kecil ini. Aku akan membencimu seumur hidupku. Siapapun yang pengecut adalah cucu. Lanjutkan. Semua orang menonton acara itu dan tidak keberatan masalah itu dibesar-besarkan. Lagi pula, kalau bukan berarti kehilangan uang, jadi mereka semua mengikuti dengan membabi buta. Luo Ermazi terprovokasi oleh mereka dan langsung merasa kepalanya panas. Ia mengeluarkan 50.000 yuan lagi dalam bentuk chip. Panggil. Penonton langsung bersorak. Ye Feng tidak menunggu mereka melanjutkan. Dia diam-diam mengeluarkan 50.000 chip lagi. Sekali lagi, semua orang bersorak. Anak ini kejam dan jahat. Luo Ermazi mengepalkan tinjunya, menunjukkan kegugupannya. Namun, ia sudah sampai di titik ini. Ia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa terus mengikuti. Namun, tepat saat ia mengeluarkan 50.000 chipnya, Ye Feng terus mengikutinya. Ia benar-benar bersaing dengannya. Luo Ermazi menatap sisa 50.000 hingga 60.000 keping di tangannya. Ia ingin sekali menangis, tetapi tak ada air mata. Ia tak punya pilihan lain selain menunjukkan kartunya. Itu terbuka. Dia mengeluarkan semua chip yang tersisa, lalu mengambil kartunya sendiri dan membukanya sedikit demi sedikit. Kartu pertama adalah 4 hati. Kartu kedua, as hati. Kartu ketiga. Tangan Luo Ermazi gemetar. Ia buru-buru menyeka keringat di dahinya. Kelompok antek di belakangnya juga berteriak, hati, hati, hati. Luo Ermazi perlahan membuka kartu terakhir. Ternyata itu adalah kartu 8 hati. Dia meraung dan melemparkan 3 kartu ke atas meja. Akulah kartu as flus. Bagaimana kau akan memenangkan ronde ini? Ah! Para pengikut di belakangnya langsung bersorak. Beberapa bahkan mulai menghitung berapa banyak yang bisa dimenangkan saudara kedua mereka kali ini. Kali ini semua orang menatap Ye Feng dengan penuh rasa bangga. Dia sudah punya kartu as dengan jenis yang sama. Apa perlu melihat kartu ini? Adik kecil, akui saja kekalahanmu. Kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri karena terlalu sial. Ya, keberuntungan Luo Ermazi benar-benar luar biasa. Dia menang ronde ini. Dia menang lebih dari 300.000 yuan dalam satu putaran. Dia benar-benar luar biasa. Jelas, tidak seorang pun merasa bahwa Ye Feng punya harapan untuk menang. Bahkan Zhuang Xiaojiao pun tak berdaya. Ia mengerucutkan bibirnya tak berdaya. Ye Feng adalah satu-satunya orang di seluruh tempat itu, dan ia masih tampak setenang angin dan awan. Aku belum melihat kartuku. Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Sambil berkata demikian, dia mengambil kartu-kartu itu dan membukanya sedikit demi sedikit. 6 keriting, 7 keriting, 5 wajik. Selain Ye Feng, hanya Zhuang Xiaojiao, yang berdiri di belakangnya, melihat kartunya dan hatinya tenggelam. Meski straight-nya tidak buruk, ia bertemu dengan flus lawan. Adegan Flying Dragon Knight muncul sekali lagi, tetapi kali ini, yang ditunggangi adalah Ye Feng. Meskipun ia hanya kehilangan 200.000, itu tidak pantas untuk dibicarakan baik oleh Ye Feng maupun dirinya. Lagi pula, siapa yang bisa senang jika kalah? Dia sedang memikirkan cara menghibur Ye Feng. Pada saat ini, tangan Ye Feng tiba-tiba gemetar, dan kemudian pemandangan aneh muncul. Kartu 5 wajik di tangannya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh kartu 8 keriting. Kartu-kartu di tangannya menjadi 6 keriting, 7 keriting, 8 keriting, straight flush. Bab 760 ikuti dia cepat atau lambat, kamu akan belajar menjadi jahat. Zhuang Xiaojiao mengira dia melihat sesuatu dan menggosok matanya. Benar sekali, itu adalah straight flush. Apa dia berhalusinasi, atau pria ini memang ahli sihir? Jelas sekali tadi dia berhalusinasi dengan 5 berlian. Dia menatap Ye Feng dengan tatapan kosong, seakan-akan dia melihat hantu. Ye Feng mengedipkan mata penuh arti padanya, lalu membanting kartu-kartu itu ke meja. Maaf, aku menang lagi. Ketika Luo Ermazi dan yang lainnya melihat ketiga kartu itu, mereka merasa seperti tersambar petir. Sial, straight flush. Apa ada kesalahan? Kamu bahkan bisa melakukan ini.
Flush bertemu dengan straight flush, bukankah ini terlalu sial? Apa-apaan, keberuntungannya begitu bagus sampai-sampai dia benar-benar mendapatkan straight flush. Kulit kepalaku agak mati rasa. Ini seperti melihat hantu saja. Semua orang langsung meratap dan melolong. Mereka melompat-lompat seolah kena sihir, menggebrak meja dan memukul paha untuk melampiaskan kengerian di hati. Adapun Luo Ermazi, dia benar-benar tercengang. Terakhir kali ia mendapatkan straight, ia bertemu dengan flush lawannya, dan ia kalah. Kali ini, ia akhirnya mendapatkan flush, tetapi pada akhirnya, ia kembali dikalahkan oleh straight flush lawannya. Kehilangan lebih dari 500.000 yuan dalam 2 putaran tidak diragukan lagi merupakan halilintar baginya. Bajingan, kamu curang. Dia tertegun sejenak sebelum tiba-tiba menerkam ke arah Ye Feng seperti dia sudah gila. Beberapa orang di sampingnya bereaksi cepat dan buru-buru menangkapnya. Namun, Luo Ermazi masih berjuang untuk maju. Ia tampak seperti akan berjuang mati-matian. Kenapa kau menghentikanku? Bajingan kecil ini curang, kau tidak lihat. Dia curang. Ye Feng menatapnya dengan tatapan membara. Luo Ermazi, kau kan laki-laki. Kau mau balas dendam setelah kalah. Matamu yang mana yang melihatku berbuat curang? Wajah Luo Ermazi sedikit berkerut. Matanya melotot seolah hendak keluar. Aku baru saja melihatmu berbuat curang. Kalau kau punya nyali, biarkan aku menggeledahmu. Berani. Ye Feng langsung mencibir. Kau pikir kau siapa? Apa kau pantas menggeledah tubuhku? Luo Ermazi langsung menyeringai mengerikan. Kau tidak berani. Kalau kau tidak berani, kau bersalah. Ronde ini tidak dihitung. Tidak, ronde sebelumnya juga tidak dihitung. Kau harus memuntahkan semua uang yang kau menangkan dariku. Kerumunan itu segera mulai berdiskusi dengan suara pelan. Kurasa apa yang dikatakan Luo Ermazi masuk akal. Kalau anak ini memang tidak curang, kenapa dia tidak berani membiarkan orang menggeledahnya? Logika omong kosong macam apa ini? Dia bilang dia curang waktu menang. Jelas dia mau mengingkari utangnya. Tapi aku juga merasa bocah ini sangat mencurigakan. Dia berhasil menahan Luo Ermazi 2 kali berturut-turut. Bukankah ini terlalu kebetulan? Itu mungkin saja. Hanya saja dia beruntung. Apakah menurutmu itu mungkin? Ye Feng mendengarkan percakapan semua orang, wajahnya tersenyum. Aku bisa membiarkanmu menggeledahku, tapi aku punya permintaan. Ia terdiam sejenak. Demi keadilan, kuharap kita juga bisa menggeledah tubuh Luo Ermazi. Seharusnya ini masuk akal, kan? Ketika semua orang mendengar permintaannya, mereka semua mengangguk. Karena Luo Ermazi curiga bahwa ia curang, maka ia punya alasan untuk mencurigainya. Penggeledahan itu adil bagi kedua belah pihak. Namun, ekspresi Luo Ermazi berubah. Ia tidak yakin apakah Ye Feng curang, tetapi ia jelas-jelas curang. Saat ini, masih ada kartu poker tersembunyi di balik lengan bajunya. Kartu itu sama sekali tidak bisa digeledah. Kamu yang curang. Kenapa kamu menggeledahku? Kurasa kamu punya hati nurani yang bersalah. Dia buru-buru melotot ke arah Ye Feng, tetapi nadanya kurang percaya diri. Ye Feng tak dapat menahan tawa, setidaknya aku berani membiarkan semua orang menggeledahku, tapi kau tak berani. Siapa yang bersalah, apa masih perlu dikatakan? Semua orang langsung menatap Luo Ermazi dengan curiga. Semakin mereka memandang, semakin curiga pula mereka. Luo Ermazi merasa semakin bersalah setelah diperiksa oleh semua orang. Siapa? Siapa yang bersalah? Jangan membuat tuduhan balasan. Ye Feng terus mendesak, karena kamu tidak bersalah, apa yang kamu takutkan? Biarkan semua orang mencari. Tatapannya tajam, seolah dipenuhi niat membunuh. Luo Ermazi begitu ketakutan hingga ia mundur, tetapi ia tersandung kursi di bawah kakinya dan lengannya langsung terayun ke belakang. Pada saat ini, sebuah kartu poker terlempar dari lengan bajunya. Situasinya sungguh canggung. Semua orang menundukkan kepala untuk melihat kartu itu, lalu saling berpandangan. Tiba-tiba, mereka bergegas maju bersama dan meninju serta menendang Luo Ermazi. Bajingan, beraninya kau curang. Aku akan membunuhmu. Luo Ermazi, beraninya kamu melanggar aturan. Kamu tahu cara mengejak kata, kematian. Kamu curang, beraninya kamu menuduh orang lain. Ternyata ada orang yang nggak tahu malu kayak kamu, iya. Sial, aku masih penasaran kenapa kamu selalu menang. Jadi ternyata kamu curang. Keluarkan semua uang yang kamu menangkan dariku. Banyak dari orang-orang ini baru saja kehilangan uang dan sedang menahan amarah. Saat ini, mereka bisa melampiaskannya pada Luo Ermazi. Luo Ermazi berteriak kesakitan, suaranya sangat menyedihkan. Ye Feng memanfaatkan perhatian semua orang padanya dan meletakkan kartu di lengan bajunya kembali ke posisi semula.
Zhuang Xiaojiao, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Orang ini benar-benar jahat. Kalau dia ikut, cepat atau lambat dia akan belajar jadi jahat. Tapi dia rela. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.